Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pagi ini kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita butuh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita di hari-hari ini. Firman Tuhan pagi ini saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat kedua yang mulai. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas menasihati kita semua bahwa waktu yang sisa yang kita miliki tidak tahu berapa banyak. Ada yang sisanya masih panjang, ada yang mungkin sisanya tinggal sedikit, tinggal setengah. Itu adalah rahasia Tuhan. Itu adalah rahasia dalam kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tidak ada yang tahu. Saya teringat seorang pernah berkata dalam sebuah tulisan, hidup manusia itu seperti es batu. Digunakan atau tidak digunakan, dia pasti akan selesai, pasti akan habis. Karena itu kita berkata, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara ikuti kemarin pagi, firman Tuhan saya bacakan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, bahwa dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini juga bicara tentang waktu, supaya waktu yang sisa ini tidak kita gunakan lagi menurut keinginan manusia daging kita, tetapi dikatakan dengan jelas menurut kehendak Allah. Saudaraku, mari berhentilah sejenak, kita mengintrospeksi diri. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab sudah cukup banyak waktu, sudah banyak waktu yang kita habiskan untuk menuruti, untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lihat saudaraku, kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Kamu hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan. Ada begitu banyak keinginan-keinginan yang kita ikuti, mulai dari keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Jelas itu semua bukan berasal dari Bapa. Kemabukan, mabuk, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman pagi ini sungguh-sungguh memberikan kita pesan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, dan supaya waktu yang sisa jangan kita gunakan menurut keinginan manusia kita, manusia daging kita, tetapi biarlah kita mau melakukan menurut kehendak Allah. Kita mau cari tahu kehendak Allah dalam hidup kita, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, itu yang kita kerjakan. Kehendak Allah supaya kita menjauhi percabulan, kehendak Allah supaya kita hidup dalam kekudusan, kehendak Allah supaya kita semua hidup berukun, sehati sepikir. Puji Tuhan, kehendak Allah kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ayat yang kemarin pagi. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini juga kehendak Allah bagi kita. Kita diminta supaya menguasai diri,
tidak ikuti lagi keinginan-keinginan daging, tidak ikuti lagi kemabukan pesta pora, tapi bisa menguasai diri dan tenang, supaya kamu bisa berdoa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan semua kita yang mendengar pagi hari ini, ketika kegelisahan datang, mari berkata kepada jiwa kita, tenanglah hai jiwaku. Mari tenang saudara, jangan gelisah. Ada Tuhan Yesus, ada Allah yang maha kuasa yang sanggup menolong kita semua. Tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Saya lihat satu ayat di dalam Perjanjian Lama dari Yesaya pasal 30, di mana kita bisa belajar tenang. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara kudus Tuhan, luar biasa ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Namun saudaraku, kata kalimat terakhir yang sangat mengoreksi kita dikatakan apa? Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu enggan. Saudaraku, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tuhan suruh kita semua dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya pada firman-Nya, percaya pada Injil. Tetapi kamu enggan. Biarlah kita semua mau merendahkan diri di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itulah yang dimaksud dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Saudaraku kasih Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang mendengar firman pagi ini, mari kita mau sama-sama merendahkan diri. Kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Sudah saatnya supaya waktu yang sisa kamu jangan lagi pergunakan menurut keinginan manusia. Sudah cukup banyak waktu, sudah cukup banyak yang kita habiskan hanya menurut keinginan manusia daging kita. Mari sadarlah, mari bertobatlah supaya kita semua diselamatkan. Mari sadarlah, kembalilah kepada Tuhan. Saya percaya bagi Tuhan terlalu gampang untuk menghardik virus corona dari bumi ini, dari Indonesia. Terlalu gampang, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun rancangan Tuhan, maksud Tuhan, agenda Tuhan belum selesai. Sampai rancangan Tuhan terlaksana. Makanya semua harus sadar, kita saatnya cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat Tuhan, mari kembali kepada Tuhan semuanya. Yang sudah lama kau tinggalkan jalan Tuhan, segera kembali kepada jalan Tuhan. Rekan-rekan yang sudah tinggalkan pelayanan, kembali kau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut akan Tuhan. Ayat terakhir pagi hari ini, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudaraku, hari-hari ini mari cari kebenaran, kejar, temukan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Jangan bosan dengar firman. Jangan pernah bosan. Kalau saudara sudah mulai bosan dengar firman, saya pastikan ada yang salah dalam hidup saudara. Ada yang salah, perlu dibenahi. Ada yang sakit. Saudara harus semakin hari-hari ini semakin cari Tuhan dalam kebenarannya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera." Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita bisa berdoa kalau hati kita tenang. Puji nama Tuhan. Biarlah firman singkat pagi ini menguatkan, memberkati, menyegarkan kita, bahkan membuat kita boleh kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menguatkan kami, menopang kami, menolong kami, menghibur kami sepanjang hari ini. Dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami dituntun, kami dipimpin, kami dibimbing di jalan firman Tuhan sepanjang hari ini. Kami tidak lagi menggunakan sisa waktu ini untuk menuruti keinginan manusia daging. Tapi biarlah kami mau belajar menuruti kehendak Allah. Berkati yang mendengarkan semua yang firman pagi ini Bapa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Segarkan, sembuhkan kami Bapa. Hamba juga menaikkan doa buat bangsa kami. Hanya belas kasihan Tuhan yang hamba mohon atas bangsa kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami. Biar hari-hari ini banyak orang yang mau hidup dalam kebenaran. Banyak yang mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya di mana-mana orang sadar dan bertobat, kembali kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.